Si Barowar adalah sebuah legenda yang mengisahkan tentang asal-usul orang Mandailing yang bermarga Nasution di daerah Sumatera Utara, Indonesia. Menurut cerita, si Barowar adalah anak yatim piatu yang berwajah tampan. Ia memiliki wajah yang sangat mirip dengan wajah putra Sultan Pulungan, yaitu raja dari kerajaan Huta Bargot. Ceritanya, di Mandailing, Sumatera Utara terdapat sebuah kerajaan kecil yang bernama Huta Bargot. Kerajaan tersebut terletak di seberang sungai Batanggadis. Rajanya bergelar Sultan Pulungan. Ia mempunyai seorang permaisuri dan putra yang masih bayi. Di sela-sela kesibukannya mengurus kerajaan, Sultan Pulungan sering meluangkan waktu pergi ke tengah hutan untuk berburu rusa bersama prajurit-prajurit. Pada suatu hari, Sultan Pulungan bersama beberapa orang hulu balang dan prajuritnya berburu rusa di sebuah hutan lebat. Sultan Pulungan membawa anjing pemburu kesayangannya yang pintar dan tangkas bernama si Pamutung. Ketika mereka sampai di tengah hutan, si Pamutung tiba-tiba berlari kencang menuju ke suatu tempat. Tak berapa lama kemudian ia pun terdengar menyalak dengan seruannya mendengar selakan anjing kesayangannya tersebut. Sultan Pulungan segera memerintahkan prajuritnya pergi ke tempat si Pamutung menyalak. Setibanya di tempat itu, mereka melihat sebuah bayangan perempuan berkelebat lari dari bawah batang pohon beringin besar. Sementara si Pamutung masih terus menyalak. Ketika para prajurit tersebut mendekat dan memeriksa ke bawah pohon itu, tampaklah seorang bayi laki-laki tampan terbaring di atas sebuah batu besar. Tak berapa lama kemudian, Sultan Pulungan pun tiba di tempat itu. Mendengar penjelasan prajurit tersebut, Sultan Pulungan pun yakin bahwa bayi itu sengaja dibuang oleh orang tuanya. Akhirnya ia bersama rombongan memutuskan untuk berhenti berburu dan segera membawa pulang bayi malang itu. Setibanya di negeri Huta Bargot, Sultan Pulungan menyerahkan bayi itu kepada seorang janda tua bernama Sisawa yang sejak lama mendambakan seorang anak. Setiap kali bekerja ke sawah, perempuan tua itu meletakkan bayi tersebut di dalam barowar, yakni sebuah kandang. Oleh karena itu, orang-orang pun menamakan anak itu si Barowar. Waktu terus berjalan, si Barowar telah berusia 5 tahun dengan wajah yang sangat tampan. Namun anehnya, wajah dan perwatakan si Barowar sangat mirip dengan putra Sultan Pulungan, sehingga orang-orang sekitarnya tidak dapat lagi membedakan keduanya. Orang-orang keliru menyapa ketika bertemu dengan salah seorang dari kedua anak tersebut. Jika si Barowar berjalan-jalan sendirian, orang-orang yang bertemu dengannya selalu memberi hormat kepadanya dan menyapanya seperti menyapa putra Sultan Pulungan. Tapi sebaliknya, jika bertemu putra Sultan Pulungan, mereka melakukan saat mengetahui putranya sering mendapat perlakuan demikian dari orang-orang di sekitarnya, Sultan Pulungan dan permaisurinya merasa sangat terhina. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk membunuh si Barowar secara rahasia agar tidak diketahui oleh orang banyak. Pada suatu hari, Sultan Pulungan mengumpulkan seluruh pembesar kerajaan untuk menyusun rencana pembunuhan rahasia tersebut. Dalam sidang tersebut, dia memerintahkan kepada pembesarnya agar segera menyelenggarakan upacara adat Sopo Godang, yakni upacara penggantian tiang besar balai sidang yang sudah lapuk. Ia memanfaatkan keramaian tersebut untuk menutupi perbuatannya membunuh si Barowar. Sultan Pulungan juga memerintahkan kepada seorang ulu balang untuk memberi tanda silang pada kening si Barowar dengan kapur sirih. Maksudnya adalah agar prajurit dapat membedakan antara si Barowar dan juga putra raja. Ketika para warga sedang asyik bersukaria, para hulu balang pun menyiapkan tiang untuk dimasukkan ke dalam lubang. Kebetulan saat itu mereka melihat si Barowar yang sudah diberi tanda di keningnya yang sedang berdiri tidak jauh dari mereka. Secara sembunyi-sembunyi mereka segera menangkap menjatuhkan si Barowar ke dalam lubang, kemudian menimpanya dengan tiang besar. Tak seorang pun mengetahui perbuatan mereka karena berhasil menjalankan tugas dengan lancar. Demikian pula yang dirasakan oleh Sultan Pulungan, karena si Barowar yang selalu membuat terhina oleh telah mati. Namun sejak acara tersebut dilaksanakan, putra Sultan Pulungan tidak pernah lagi terlihat di istana. Seluruh keluarga istana menjadi panik dan segera mencari putra Sultan Pulungan. Mereka telah mencari di sekitar istana, namun mereka tetap tidak menemukannya. Sultan Pulungan pun mulai cemas. Jangan-jangan para hulu balangnya keliru dalam menjalankan tugas. Untuk itu ia pun segera mengutus seorang hulu balang ke rumah si Sawa untuk melihat apakah si Barowar masih bersamanya. Ternyata benar. Sesampainya di sana, utusan melihat si Barowar sedang membelah kayu bakar bersama si Sawa. Ia pun segera kembali ke istana untuk melaporkan hal itu kepada raja. Keluluran itu bermula beberapa saat sebelum upacara adat tersebut dilaksanakan. Putra Sultan Pulungan melihat tanda silang pada kening si Barowar. Karena ingin seperti si Barowar, ia pun menyuruh seseorang untuk membuat tanda yang serupa di keningnya. Kemudian ia pergi ke tengah keramaian upacara dan pada saat itulah para hulu balang menangkapnya secara sembunyi-sembunyi, lalu memasukkannya ke dalam lubang. Sultan Pulungan yang telah kehilangan putranya segera memerintahkan 3 orang hulu balangnya untuk membunuh si Barowar. Ketiga hulu balang itu pun segera menuju rumah si Barowar dengan pedang terhunus. Saat tiba di sana, mereka tidak menemukan si Barowar dan si Sawa. Rupanya ada orang yang mengetahui rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh para hulu balang tersebut terhadap si Barowar. Orang itu memberitahu si Sawa agar segera menyelamatkan si Barowar. Sebelum para hulu balang itu sampai ke rumahnya, si Sawa adalah membawa si Barowar ke daerah persawahan yang sedang menguning padinya, tak jauh dari tepi sungai Batanggadis.
Ketika saya sampai di daerah persawahan, si Sawa mengajak si Baror untuk bersembunyi di sebuah gubuk. Para hulu balang tersebut tiba-tiba kehilangan jejak saat melihat sebuah gubuk di tengah sawah. Mereka pun mendekatinya. Ketika sampai di dekat gubuk itu, langkah mereka tiba-tiba terhenti. Si Sawa dan si Baror pun semakin ketakutan karena mengira bahwa hulu balang tersebut mengetahui keberadaan mereka. Namun ternyata para hulu balang tersebut berhenti melangkah. Prajurit tidak mendekati gubuk tersebut karena melihat beberapa burung yang bertengger di atasnya. Karena tidak mungkin si Sawa dan si Baror bersembunyi di dalam gubuk tersebut. Karena apabila mereka bersembunyi maka burung-burung itu tidak akan bertengger di atas atap. Para hulu balang tersebut cukup jauh dari gubuk itu. Si Sawa dan si Baror keluar dari gubuk dan berlari menuju ke arah sungai Batanggaris. Namun sialnya, para hulu balang melihat mereka lagi. Sementara para hulu balang mengejarnya semakin dekat, mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi dalam keadaan nyawa terancam. Si Sawa segera bersujud ke tanah memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanpa berpikir panjang dan merasa takut sedikit pun janda itu dan si Baror segera meniti kayu besar itu. Begitu tiba di seberang sungai, kayu besar itu kembali hanyut terbawa arus banjir. Para hulu balang baru tiba di tepi sungai tak dapat lagi mengejar mereka. Akhirnya si Sawa dan si Baror selamat dari kematian. Konon beberapa tahun kemudian di seberang sungai Batanggaris tersebut berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Panyabungan Tonga-Tonga yang dipimpin oleh si Barwar bersama permaisurinya. Keturunan yang kemudian dikenal sebagai orang-orang Mandailing yang bermarga Nasution.